Bab 1426-1430. Bab 1426, Reinkarnasi 100 Kehidupan, 9 Puncak Perubahan. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon kuno bodhisattva. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat semua yang ada di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiao Yan GG. Sun Er menatap Xiao Yan, yang telah membuka matanya. Murid-muridnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain. Kelompok Hunyu bertukar pandang satu sama lain. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar pada Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang dapat berlatih di bawah pohon kuno bodhisattva dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiao Yan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu mereka semua. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai mengungkapkan kilatan akrab. Sun Er. Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara agak serak yang berisi nada tua perlahan-lahan ditransmisikan dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini benar-benar berbeda dari nada Xiao Yan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang menembus mata Xiao Yan, perlahan-lahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Ekspresi lama dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini menghilang. Dia perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon kuno bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Sebuah riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat tubuh Xiao Yan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan-lahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Aku akhirnya kembali. Xiao Yan meregangkan pinggang malasnya setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jernih membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiao Yan. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam mulus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno bodhisattva. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu sebulan yang singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahaya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dou Sheng asli. Sun Er tidak menghindar saat dia menatap mata Xiao Yan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiao Yan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiao Yan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiao Yan menoleh. Matanya beralih ke pohon kuno bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Gemerisik-gemerisik. Pohon kuno bodhisattva, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan, tiba-tiba bergoyang tubuhnya ketika mendengar ucapan terima kasih Xiao Yan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa kagum. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah Anda menerobos ke kelas Ban Sheng? Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut.
Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Ban Seng di klan tidak pernah berikan padanya. Bagaimana bisa semudah ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong kepada Gu Qingyang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Seng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Dousun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan 1 dekade pelatihan. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah 1 abad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki Douqi-nya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian Douqi di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Dousun. Kecepatan seperti ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang diperolehnya dari nol. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melambung terlalu banyak. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungan masa depannya untuk beberapa keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiaoyan. Xiaoyan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan Douqi di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan menoleh. Mata mereka dingin saat mereka dengan hati-hati menatapnya. Mereka semua akan menyerang jika Xiaoyan menunjukkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu dengan keduanya sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti akan sangat takut pada mereka, tetapi sekarang ketakutan ini telah sepenuhnya hilang karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiaoyan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu hadir di wajahnya telah memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiaoyan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa semua orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif dari elit Dou-di dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Ban Seng yang mereka temui sebelumnya. Bas-bas. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Rombongan Hun Yu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu. Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam lembut muncul berulang kali dari dalam pohon Bodhisattva kuno sementara mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, bintik-bintik cahaya ini tetap menggantung di udara seperti bunga yang dihamburkan oleh peri. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Mereka sebenarnya adalah semua benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat titik cahaya zamrud dengan kaget. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon purba Bodhisattva akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva ini yang sangat langka di dunia luar. Merebut. Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa kaget. Banyak Doukis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih titik-titik lampu hijau ini. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata memerah dari kelompok Hun Yu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara swoosh saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya.
Mereka semua berkumpul di tangan Xiao Yan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, Saudara Bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon purba Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Beberapa benih kuno Bodhisattva di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Kailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Saudara Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya memandang benih Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka begitu saja meraihnya sebelum menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikkan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru meraih benih Bodhisattva di depan mereka saat ekspresi bersyukur muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat bergerak ke samping. Mereka sangat menyadari bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam hal-hal berikutnya. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng melihat Xiao Yan, yang sedang membagikan benih Bodhisattva, dengan ekspresi muram. Sebuah cahaya merah berkedip di mata mereka. Bajingan, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih pekat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini. Bab 1427, Penekanan Mutlak. Xiao Yan menoleh perlahan setelah mendengar tangisan marah Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya yang dingin seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di kulitnya saat Xiao Yan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian dari kesejukannya. Ekspresinya terus tetap cukup suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan terus menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kami telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, Anda sekarang berencana untuk mengambil semua benih Bodhisattva. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak masuk akal. Saya khawatir ini bukan apa yang Anda pikirkan. Anda seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tangan Anda, kan? Petik 2. Xiao Yan mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa mengambil benih Bodhisattva itu. Menjadi masuk akal. Ini adalah semacam perlindungan yang dicari oleh yang lemah dalam menghadapi kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak dapat ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya muram saat dia berkata, Saudara Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang dia mengambil semua benih Bodhisattva, membuat usaha kita selama periode waktu ini menjadi sia-sia, kan? Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa perhitungannya dia masih kesulitan menahan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. Xiao Yan, bagikan 8 benih Bodhisattva ke klan Hun saya dan pihak Heaven Demon Phoenix untuk mengakhiri masalah ini. Hun Yu terdiam sesaat sebelum suaranya yang sedingin es akhirnya keluar. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih Bodhisattva duduk di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih Bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 yang tersisa. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan Xiao Yan. Selain itu, benih Bodhisattva ini memiliki efek misterius meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Doseng, dan benih dapat digunakan untuk memurnikan pil Bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini, yang dapat memanggil pil Lightning 9 warna, dapat menyebabkan banyak 9 ahli perubahan puncak Douzun menjadi gila. Jika dia memberikan benih Bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin memiliki lebih banyak orang yang menerobos ke kelas Doseng. Akankah Xiao Yan akhirnya menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan? Dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab, aku menolak. Suasana tempat ini menjadi tegang setelah dua kata Xiao Yan perlahan terdengar. Sebuah tekanan menekan hati semua orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai.
Ekspresi Hun Yu menjadi tidak stabil setelah Xiao Yan mengucapkan dua kata itu. Hun Yu memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu." Bang! Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan douki mereka tanpa menahan diri. Tubuh mereka berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiao Yan. Ekspresi kelompok Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka melangkah maju dan douki di dalam tubuh mereka mulai beredar. Hun Yu, apakah kamu benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun? Gu King yang dengan dingin berteriak. Perang besar. Klan Hun saya tidak pernah takut dengan klan Gu Anda. Kami telah meninggalkan Anda dalam damai begitu lama untuk memberi Anda semua sedikit lebih banyak waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Hun saya tidak berani menyentuh Anda? Senyum teduh terangkat di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Gu Qingyang. Matanya yang padat beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku. Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, saya memberitahu mereka bahwa kita harus bertindak tegas jika kita akan bertindak sama sekali, tetapi orang-orang tua itu jelas tidak peduli. Kamu hanya berhasil bertahan sekarang karena mereka tidak peduli, namun, kupikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini." Sebuah douki hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Yu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius muncul di wajah kelompok Sun Er ketika mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu ini bisa berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. Serahkan Xiao Yan padaku. Saudara Jiu Feng, yang lainnya akan diblokir oleh suku Heaven Demon Phoenix dan ahli lainnya dari klan Hun. Jiu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Saya ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tetapi karena saudara Hun Yu telah berbicara, saya akan menyerahkannya kepada Anda." Menyerang. Bang! Keinginan membunuh melonjak di mata banyak ahli di sekitar kelompok Sun Er setelah tangisan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar douki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. Dihadapkan dengan serangan banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar douki itu dimusnahkan ketika mereka masih berjarak 10 kaki dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kualitas mereka sedikit lebih baik. Xiao Yan GG, mengapa Anda tidak meninggalkan Hun Yu untuk saya tangani? Sun Er menoleh ke Xiao Yan saat dia menghancurkan pilar douki yang bergegas. Tidak perlu untuk itu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Sebelum dia memasuki pohon purba bodhisattva, dia hanya akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan 6 perubahan puncak Douzun, jika dia menggunakan teratai api. Sekarang, tingkat Xiao Yan dan kekuatan bertarung benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang dimiliki Hun Yu yang memungkinkan dia bertarung dengan Xiao Yan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak. Xiao Yan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiao Yan tidak khawatir tentang mereka bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan senang untuk mempertahankan beberapa benih bodhisattva lagi. Kamu harus berhati-hati. Sun Er tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Xiao Yan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Orang-orang itu memberi jalan ketika dia keluar. Hanya setelah Xiao Yan keluar dari lingkaran mereka mereformasi bentuk di sekitar kelompok Sun Er. The Tusi Ancient God Jade seharusnya ada di tanganmu, kan? Kilatan hitam melintas di mata Hun Yu. Dia bertanya sambil melihat Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berhenti agak jauh. Anda ingin? Ayo ambil. Xiao Yan tertawa. Hun Yu menyipitkan matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti batu giok.
Wajah tersenyum Xiao Yan menyebabkan keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Bocah lidah silet. Hun Yu dengan dingin tertawa. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Hun Yu di depannya. Dia berkata, berhentilah memainkan game-game ini, mereka tidak berguna di depanku. Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi intens segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sosok terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dan sedih terbang kembali. Orang itu secara mengejutkan adalah Hun Yu. Xiao Yan melirik wajah suram Hun Yu. Dia melirik pertempuran kacau di kejauhan sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat itu muncul. Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. Wajah Hun Yu berubah suram setelah dipaksa mundur oleh pukulan Xiao Yan. Dia melirik ke after image yang berangsur-angsur memucat. Tak disangka indera Xiao Yan begitu tajam. 9 perubahan puncak Douzun. Ekspresi para ahli netral di kejauhan itu tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Mereka semua yakin bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hun Yu berkedut saat ini. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Yan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiao Yan sudah jauh melampaui kekuatannya. Jadi bagaimana jika kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak Douzun? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hun Yu menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Auranya mendekati level Xiao Yan dalam sekejap mata. 8 perubahan, ya. Sayangnya, ini masih belum cukup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Kita akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu dengan dingin tertawa. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Douqi yang dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan sengsara yang tajam terus dipancarkan dari telapak tangan. Ada wajah yang tampak biadab samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa. Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak tangan hitam gelap itu dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam gelap itu tidak terlalu besar, tetapi berisi douqi yang sangat gelap, dingin, dan kuat. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Xiao Yan yang jauh lebih kuat. Aku sudah mengatakan, itu tidak cukup. Xiao Yan terus menggelengkan kepalanya perlahan bahkan saat telapak tangan kuat Hun Yu terus ke arahnya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan. Telapak tangan Hun Yu. Hun Yu melihat dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiao Yan. Akhirnya, dengan lembut menabrak telapak tangan hitam pekat. Retakan. Kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat bahwa telapak tangan hitam pekat, yang telah mengumpulkan sebagian besar douqi Hun Yu, mudah pecah oleh serangan acak dari tangan Xiao Yan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan karena berasal dari tingkat yang sama sekali berbeda. Bab 1428, Ruang Pecah. Bang! Telapak tangan hitam meledak di depan mata semua orang dan tidak berubah. Bagaimana ini mungkin? Syok melonjak dari hati Hun Yu ketika dia melihat Xiao Yan secara acak menyebarkan telapak penghancur jiwa miliknya. Dia menatap sosok di depannya dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan palem penghancur jiwa. Seorang ahli Douzun puncak 9 perubahan biasa tidak akan dapat menerimanya, apalagi secara langsung, karena telapak tangan itu mengandung energi dingin yang gelap yang mengikis jiwa seseorang, namun telapak tangannya yang kuat tidak berarti bagi Xiao Yan. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiao Yan berjalan di udara. Dia menatap Hun Yu, yang memasang ekspresi jelek, dan tertawa. Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan.
Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan cocok untuknya jika Xiao Yan tidak berlatih selama 1 bulan di dalam pohon Bodhisattva kuno, tetapi tidak satu pun dari banyak kemungkinan situasi yang bisa terjadi adalah kenyataan. Haha, Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar tangisan Hun Yu yang gelap dan dingin. Tangan Xiao Yan tiba-tiba terayun dan sekelompok besar api panas meletus dari lengan bajunya. Setelah itu, nyala api membentuk tangan api setinggi 1000 kaki yang meraih Hun Yu dengan kecepatan seperti kilat. Hun Yun mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar saat mereka menerkam ke arah tangan api besar itu. Bang bang, tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Ketika binatang kabut hitam ganas bertabrakan dengan tangan, mereka semua meledak menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu, mereka diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Betapa keras kepala. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar itu tiba-tiba melintas. Itu di atas kepala Hun Yu ketika muncul berikutnya sebelum dibanting dengan kejam. Bang! Tangan api besar itu menabrak tubuh Hun Yu karena dia tidak bisa mengelak. Kabut hitam yang menempel di tubuhnya tersebar saat angin panas dan kuat mengalir ke dalamnya melalui semua pori-porinya. Guru, Douqi dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan melawan angin yang sangat panas dan liar ini. Saat tubuhnya secara paksa terkoyak oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin memasukinya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah. His. Kelompok ahli netral di kejauhan dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka melihat Xiao Yan melukai Hun Yu hanya dengan serangan telapak tangan. Hati mereka bersukacita karena mereka tidak dengan rakus campur tangan sebelumnya. Jika tidak, mereka akan lebih menderita daripada Hun Yu. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan telapak tangan, Xiao Yan melirik medan pertempuran yang kacau tidak jauh. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli suku Hun Clan dan Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng memulai. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Hun Yu terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Ekspresi mereka mengalami perubahan drastis. Hun Yu benar-benar telah dihabisi secepat ini. Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat, namun Hun Yu muncul seperti anjing mati dalam waktu kurang dari 10 menit di tangan Xiao Yan. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiao Yan melesat ke arah Jiu Feng. Suaranya yang samar menyebabkan tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng berubah-ubah, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Hun Yun dikalahkan dengan sangat menyedihkan, apalagi tentang dia. Situasi hari ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya tetua agung dalam suku yang bisa menghabisinya, mata Jiu Feng berkedip. Akhirnya, dia menelan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Mengungkapkan niat untuk membunuh pada saat ini hanya akan menghasilkan nasib yang mirip dengan Hun Yu. Xiao Yan melirik Hun Yu di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dan klan Hun adalah musuh yang tidak akan beristirahat sampai pihak lain mati. Hun Yu ini adalah salah satu individu paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Jika dia bisa membunuhnya, bahkan klan Hun akan merasakan sakit. Karena ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Hun pergi apapun yang terjadi. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiao Yan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di tengah ruang ini, tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul. Apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon purba Bodhisattva tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah ia memuntahkan benih Bodhisattvanya, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Perubahan yang tidak biasa menyebabkan semua orang panik.
Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka berhati-hati saat mereka melirik antara Xiao Yan dan ruang sekitarnya. Saudara Hun Yu, apakah kamu baik-baik saja? Jiu Feng melirik Hun Yu yang tampak pucat dan bertanya dengan lembut. Hun Yu menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, bibirnya bergetar. Tubuh Jiu Feng menegang sebelum dia mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Gemerisik gemerisik gemerisik. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba, garis retakan muncul dan pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Retak-retak-retak. Setelah retakan pertama muncul, semakin banyak irisan spasial terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat telah mendapatkan ribuan lubang. Akhirnya, itu meledak di depan mata semua orang yang panik. Bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno. Pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Udara yang megah dan menyegarkan terus menyebar dari sana ke segala arah, memperlihatkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tidak jauh dari pohon purba Bodhisattva. Mereka adalah Nalan Yanran dan yang lainnya yang tertinggal. Ada juga beberapa ahli lain yang telah menyerang melalui gelombang binatang. Semua orang yang hadir telah sepenuhnya sembuh dari luka mereka, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Oleh karena itu, mereka terus berjaga-jaga. Gemerisik-gemerisik. Suara gemerisik tiba-tiba muncul di dataran berumput yang tenang. Pohon purba Bodhisattva di tengah lapangan tidak bergerak selama sebulan, tetapi tiba-tiba, ia mulai mengeluarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Segera setelah itu, banyak sosok menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru, adegan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Kegembiraan liar muncul saat kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan senang hati melihat sosok yang tidak jauh. Kami akhirnya keluar. Kelompok Guking yang menghirup napas dalam-dalam dari udara padang rumput yang segar. Mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bagaimana orang luar bisa membayangkan jenis bahaya yang mereka alami selama 1 bulan yang singkat ini? Ilusi menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah waktu yang lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Transformasinya adalah yang terbesar selama 1 bulan ini. Meskipun baru sebulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar melambung, tetapi tanpa sadar telah meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba Bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir dilempar keluar. Sebuah cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Tanah tampak berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat pohon purba Bodhisattva memasuki tanah. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bahkan seorang elit doseng tidak akan dapat menemukan pohon kuno Bodhisattva setelah berada di bawah tanah. Dengan kata lain, saat berikutnya seseorang dapat melihat pohon purba Bodhisattva adalah ketika pohon itu muncul lagi di dunia. Mungkin ribuan tahun sudah berlalu saat itu. Sayangnya, kami tidak menemukan hati Bodhisattva. Guking yang dengan lembut menghela nafas dan meratap dengan agak menyesal ketika dia melihat pohon Bodhisattva kuno perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Xiao Yan, yang telah mendengar kata-kata ini, tersenyum. Tangannya dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung sebening kristal seperti zamrud sekarang berada. Ini adalah hati Bodhisattva yang legendaris, tetapi Xiao Yan belum memperbaikinya. Begitu dia benar-benar memperbaikinya, dia akan bisa masuk ke kelas Doseng. Saudara Bodhisattva, terima kasih banyak. Mudah-mudahan, kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan bergumam pelan saat menyaksikan pohon kuno Bodhisattva tenggelam lebih dalam di bawah tanah. Hatinya merasakan sedikit penyesalan. Pohon purba Bodhisattva ini tidak memiliki kecerdasan sejati. Kalau tidak, itu akan menjadi ahli sejati di benua Doqi. Jika dia bisa berteman dengannya, bantuan yang akan diberikannya akan luar biasa. Bang! Pohon purba Bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah di depan banyak pasang mata. Setelah jejak terakhir dari cahaya zamrud menghilang, dataran berumput ini sekali lagi menjadi kosong. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva benar-benar menghilang.
Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara telah menyegel mereka. Bab 1429, Tianzun kedua, Sein Guyu tulang. TL, Gu yang Anda sebutkan terkait dengan kata untuk tulang dan tidak terkait dengan klan Gu. Distorsi ruang yang intens menyegel seluruh area ini. Setiap fluktuasi spasial tidak dapat merembes keluar dari itu. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya berasal dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan gelap dan pekat Xiao Yan menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting? Senyum dingin muncul di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya, ABC. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan itu setelah hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal, tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan tersapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka setelah merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, Ban Seng Elit. Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Binatang api muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi, tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang putih pekat tiba-tiba terulur dari celah spasial. Itu meraih api dan kabut hitam melonjak. Nyala api itu terkikis menjadi apa-apa. Batuk-batuk, Hun Yu, tidak terduga bahkan Anda tidak dapat menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara orang tua yang batuk perlahan-lahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok sesepuh ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau yang tenang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat jahat dan aneh. Kecelakaan terjadi. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Setelah itu, dia memandang Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dousun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Penatua Gu Anda harus campur tangan untuk mempertahankannya. Petik 2. Oh, orang tua bernama Penatua Gu Yu itu sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiao Yan. Senyum aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak terduga bahwa bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata mengamati Gu Yu. Dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Seng yang asli hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua dengan marah menangis ketika dia melihat siapa yang datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat ditransmisikan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan lembut. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu, mata Gu Yu menjauh dari Xiao Yan. Dia melihat kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Gu Yu, jangan buang waktu dengan mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal yang tertunda. Kita harus menangkap Xiao Yan terlebih dahulu. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam.
Tidak mudah bagi tulang-tulang tuaku ini untuk keluar dari sini. Kamu harus berhenti menekanku, Gu Yu tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan-lahan melangkah di udara. Beberapa bayangan muncul saat dia muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyum yang sangat ganas ketika dia berkata, tidak terduga bahwa klan Xiao dapat menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunannya. Betapa tak terduga, cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kita. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Gu Yu. Xiao Yan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Douzun, tapi dia bukan Do Seng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Seng Gu Yu ini. Aku yang lama dikenal sebagai Gu Yu. Tentu saja, Anda juga dapat memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, karena saya telah maju ke kelas Ban Seng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sein Gu Yu. Gu Yu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa. Itu benar-benar kasus mereka yang berada di depan menjadi yang terkuat dalam hal yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama. Mungkin dia benar-benar elit Ban Seng. Jika ini masalahnya, memanggilnya terlebih dahulu Tiansheng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Do Seng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Ban Seng aku tidak perlu takut pada Hall of Souls. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Sejak dia menjadi Douze saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu bertahan melawan para ahli yang lebih kuat yang dikirim oleh Hall of Souls. Sekarang saatnya baginya untuk mengambil inisiatif. Baiklah, perkenalannya sudah selesai. Sudah lama sekali aku tidak banyak bicara. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau akankah kita bertarung? Gu Yu batuk dengan lembut dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata para anggota dari suku Heaven Demon Phoenix berkedut ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan yang akrab dari mereka. Sun Er, bisakah kamu memblokirnya sebentar? Xiao Yan menoleh dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er dengan suara yang dalam. Iya, Sun Er perlahan mengangguk. Tubuhnya yang cantik bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang mulus. Pada saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat nyala api kemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik ke belakang. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiao Yan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Gu Yu ini. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Gu Yu tanpa disadari berkedut ketika dia melihat Xiao Yan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun itu akhirnya kembali dengan kegagalan. Seseorang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan api surgawi milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Gu Yu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Seng-nya memberinya modal yang cukup untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian akan mengalami kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun, Gu Yu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiao Yan saat itu juga mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan ilahi dan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna, di klan Gu, mata Gu Yu menatap Sun Er dari kejauhan. Senyum keriput muncul di wajahnya ketika dia berkata, potensimu cukup bagus, tetapi kamu saat ini bukan tandinganku.
Kalimat terakhir Gu Yu baru saja terdengar ketika tubuhnya menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu tempat di udara. Telapak tangannya disertai dengan suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya melesat keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini milik Sein Guyu. Indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu. Sein Guyu tertawa aneh setelah dipaksa muncul oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena anehnya berputar. Setelah itu, ia bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan panas, menyapu langit. Tubuh Sein Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung ke belakang. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya disatukan. Mereka muncul seperti teratai yang mekar saat mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan terang meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba menyala saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Gu Yu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tak disangka gadis kecil sepertimu bisa menaklukkannya. Bab 1430, Kaisar Emas membakar api. Surgawi api. Emas berlama-lama di atas tanah. Tampaknya telah menyalakan langit pada saat ini. Kaisar Emas membakar api surgawi berada di peringkat keempat di peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai iblis pemurni, itu terkenal pada zaman kuno. Selain itu, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, tetapi jarang ada yang bisa menaklukkannya. Oleh karena itu, hati Sein Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Itu memang Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Hatinya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran Kaisar Emas. Karenanya, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya. Kaisar Emas pembakaran api surgawi menduduki peringkat tinggi pada peringkat api surgawi. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, yang dibuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada api surgawi pembakaran Kaisar Emas ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di peringkat dekat puncak peringkat api surgawi sangat menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Sebuah bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi meletus. Xiao Yan dengan cepat memusatkan pikirannya saat pikiran ini tertinggal di dalam hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama A, B, C, saat gelombang fluktuasi destruktif yang dahsyat menyebar dengan tenang. Ada desas-desus bahwa Kaisar Emas pembakaran api surgawi dapat membakar Doki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini, orang tua ini akan melihat apakah itu seperti yang dideskripsikan oleh rumor. Gu Yu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang agak jauh, saat dia berbicara dengan suara serak. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya setelah kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini menembus langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak menyebar meskipun suhu tinggi di langit. Sebaliknya, kabut dengan cepat diaglomerasi menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Gu Yu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Itu berdiri di langit seperti kerangka ilahi kejahatan. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Kerangka Kegelapan, dia telah memanggil benda ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya Penatua Gu Yu cukup takut dengan apa yang disebut Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Hun Yu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit.
Kerangka hitam ini adalah keterampilan Do kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Doqi dan energi sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Selain itu, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa terkena kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan kejam. Dengan kekuatan Ban Seng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil. Setelah melepaskan skill Do ini dengan seluruh kekuatannya sangatlah kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Ban Seng harus berhati-hati dalam menghadapi hal besar ini. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa merepotkan Raja Kerangka Hitam itu. Pergi. Guyu mengarahkan tongkat kerangka itu ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar itu. Dua kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul tidak jauh di depan Sun Er. Telapak tangan kerangka itu, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan ganas dan sangat kuat dari kerangka itu. Sosoknya yang cantik dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, sekelompok api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan tangan kerangka hitam itu. Desis-mendesis. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait. Kabut putih yang memuakkan naik dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Seseorang bisa mendengar suara retakan saat nyala api emas itu hancur. Sun Er menyatukan alisnya setelah serangan balasannya dengan mudah dihancurkan. Seorang elit Ban Seng memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan dari Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi, dia hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunda dia. Formasi Surgawi Pembakaran Kaisar Emas. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah tangisannya yang dingin terdengar, nyala api keemasan yang berlama-lama di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin ditambah pilar api emas ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan bergabung satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan tanah, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara gemetar bumi muncul karena banyak riak terbentuk di tirai api. Menyaring. Wajah Sun Er muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, mereka semua menembak ke dalam kerangka besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu yang menakutkan di dalam mereka menyebabkan udara di dalam formasi besar menyala. Api emas yang melotot dengan ganas dan liar membakar kerangka hitam besar itu. Api yang menakutkan. Ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah ketika mereka melihat nyala api emas yang tampaknya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas Membakar Api Surgawi adalah api surgawi yang menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Doqi. Mengaum. Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena api emas yang membakar secara liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram pada saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengabaikan api surgawi pembakaran Kaisar Emas yang menakutkan. Memang layak menjadi Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Guyu mengerutkan alisnya ketika dia melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi, dia tidak akan mampu memaksa kerangka kegelapan ke dalam keadaan seperti itu terlepas dari Doqi yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi sangat kuat, Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda.
Ada desas-desus bahwa pemilik pertama dari Kaisar Emas yang legendaris ini dapat membakar alam yang diciptakan oleh seorang elit Do Seng menjadi tidak ada apa-apanya dengan nyala api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Mengaum. Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan menyedihkan bergema di langit. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jumlah jiwa yang tak terbayangkan. Bang bang bang. Jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari peledakan diri dari sejumlah besar jiwa menyebabkan bahkan lautan api emas meledak. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kerangkanya menjadi lebih gelap. Energi gelap dan dingin yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. Cek-cek, lihat saja saat aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Kerangka itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini telah berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Matanya yang cantik meluncur ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sosok tua berdiri di tempat itu, tetapi kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas, sosok itu hanya cangkang kosong. Kata-kata kerangka hitam baru saja terdengar ketika melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam yang kaya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retak perlahan muncul. Potongan yang santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui hambatan sekecil apapun. Ledakan. Formasi api tampaknya telah hancur setelah air mata ini muncul. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Ban Seng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan keluar. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, niatku bukan untuk mengalahkanmu. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Suara serak perlahan dipancarkan dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini benda yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya.